Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbicara mengenai kreativitas, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu atau pernah mendengar tentang kata-kata kreativitas. Ataukah bahkan mungkin kalian ada yang sudah mengenal atau paham sekali tentang kreativitas. Nah, baik, Ibu akan jelaskan tentang apa sebenarnya itu kreativitas dan bagaimana kreativitas itu dikembangkan di sekolah. Nah, kreativitas itu adalah kemampuan membuat pembeda. Ingat, kemampuan membuat perbedaan atau pembeda. Nah, apa yang dimaksud dengan kemampuan membuat perbedaan? Nah, mungkin di lingkungan anak-anakku sekalian pernah melihat atau pernah ditugaskan oleh Bapak Ibu guru untuk membawa kerajinan tangan ya, atau keterampilan. Nah, dari bahan bekas itu, barang-barang bekas seperti bekas minuman teh gelas. Di antara kalian mungkin waktu di sekolah SD kemarin ada yang ditugaskan membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, contohnya bekas minuman teh gelas ya. Ada yang membuatnya seperti bunga-bunga, ada juga yang dari teh gelas itu ada yang membuatnya keranjang. Nah, seperti itu. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan membuat perbedaan. Ataukah dari kertas koran, ada yang membuatnya bunga. Ada juga yang dari kertas koran itu bisa membuatnya keranjang. Nah, itu contoh-contoh daripada kreativitas. Selanjutnya, dari kata-kata kreativitas itu ada juga kata-kata kreatif. Nah, apa itu kreatif? Nah, kreatif itu adalah orang yang melihat yang sama tapi berpikir dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kalau kreativitas itu adalah kemampuan membuat suatu perbedaan. Kalau kreatif adalah orang yang melihat yang sama tapi berpikir dengan cara yang berbeda. Contohnya tadi, teh gelas. Ya, orang melihat sama teh gelas itu, tetapi orang berpikir dengan cara yang berbeda. Ada yang membuatnya bunga-bunga, ada yang membuatnya keranjang. Nah, sampai di sini anak-anakku sudah paham tentang apa itu kreativitas? Bagus. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri kreativitas. Apa sih ciri-ciri kreativitas? Nah, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu. Jadi, anak-anakku, orang yang punya kreativitas adalah orang yang selalu ingin tahu. Nah, yang kedua, tekun dan tidak mudah bosan. Jadi kalau gagal lagi membuat sesuatu, dia mencoba sampai dia berhasil. Tekun dan tidak bosan. Yang ketiga adalah percaya diri dan mandiri. Percaya diri artinya apapun hasil pekerjaannya dia syukuri. Mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Yang keempat adalah merasa tertantang oleh kemajuan kompleksitas. Nah, artinya siswa merasa tertantang dalam teknologi karena berbagai gagasan atau ide yang ditemukan di teknologi. Contohnya kalian yang punya HP, bukan cuma main game. Jadi ketika melihat main HP, ada dilihat ide-ide yang baru, selalu ingin mencoba dan mencoba. Yang kelima adalah berani mengambil resiko. Yang keenam, berpikir divergen. Artinya mampu berpikir kreatif.
dalam melaksanakan gagasan dengan berbagai sumber. Yang ketujuh adalah spontan. Terakhir adalah tertarik pada hal-hal yang baru. Nah, itu adalah ciri-ciri kreativitas. Nah, dari ciri-ciri kreativitas tersebut, itu berarti bahwa semua siswa itu ada sebenarnya kreatif, termasuk kalian. Semua siswa itu kreatif. Faktor lingkunganlah yang membuat siswa tidak kreatif. Dengan demikian, peran orang tua dan guru di dalam membimbing siswa atau kalian untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, selanjutnya dari pengertian kreativitas dan ciri-cirinya. Nah, selanjutnya faktor penghambat. Ya, faktor penghambat kreativitas. Ada dua faktor penghambat kreativitas. Yang pertama dari guru itu sendiri, yang kedua adalah dari siswa. Jadi faktor penghambat terjadinya kreativitas pada siswa ada dua. Yang pertama dari guru, yang kedua dari siswa. Nah, yang dari guru biasanya guru itu belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Kenapa? Karena mungkin banyak hal-hal yang lain sehingga guru itu belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Yang kedua, terbatasnya guru dalam sekolah, sehingga dalam satu guru dia dibebankan dengan dua tugas, sehingga melebihi kemampuan maksimal dari guru itu sendiri. Yang ketiga adalah hubungan guru dengan siswa biasanya tidak akrab atau kurang akrab. Biasanya murid itu takut kepada guru, sehingga hubungan guru dengan murid tidak akrab. Itu yang biasa menghambat terjadinya kreativitas. 3. Nah, selanjutnya dari faktor guru, yang terakhir adalah tidak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing. Jadi guru biasanya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing. Nah, inilah faktor penghambat terjadinya atau terbentuknya kreativitas pada diri siswa di sekolah. Nah, kemudian dari guru sekarang kita akan melihat bagaimana faktor penghambat kreativitas dari siswa. Nah, ada juga faktor penghambat kreativitas dari siswa. Yang pertama adalah siswa kurang motivasi di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ada siswa malas mengikuti pelajaran karena mungkin dia tidak suka mata pelajaran itu, ataukah dia tidak tahu sehingga dia malas mengikuti pelajaran, atau apalagi dengan bimbingan. Yang kedua adalah siswa biasanya merasa malu mengungkapkan masalah. Nah, ini ada siswa yang belum tahu apa yang diterangkan oleh guru, tetapi dia malu mengungkapkan. Ya. Yang ketiga adalah siswa kurang menyadari kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, ini juga menghambat kreativitas pada siswa. Kurang memahami kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, yang selanjutnya adalah kurang akrab dengan guru. Ada siswa yang pemalu sehingga dia kurang akrab dengan guru. Rendah diri. Nah, ada kaitannya tadi, pemalu, dia rendah diri. Memiliki sikap apatis. Tahu apa itu apatis? Apatis itu adalah orang yang pasrah.
biar belajar Kak begini tongji. Jangan mi deh. Nah, itu adalah sikap apatis dan kurang mandiri. Nah, inilah faktor penghambat terjadinya kreativitas seseorang siswa di dalam sekolah. Ada faktor penghambat yang berasal dari guru, ada juga faktor penghambat dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana upaya menumbuhkan kreativitas kita? Nah, upaya menumbuhkan kreativitas kita adalah tentu saja membentuk lingkungan sekolah yang kondusif, yang menyenangkan atau fun, penuh rasa humor, spontan, dan belajar dengan berkelompok. Nah, inilah upaya untuk menumbuhkan kreativitas. Nah, selanjutnya strategi. Nah, itu tadi ada upaya. Nah, strategi di dalam mengembangkan kreativitas. Ada beberapa strategi atau cara juga. Cara mengembangkan kreativitas. Disebut 4P. P pertama adalah pribadi. Nah, pribadi. Maksudnya dari pribadi atau diri sendiri itu yang unik, diharapkan timbul ide-ide baru yang inovatif. Jadi munculnya kreativitas itu adalah dari pribadi sendiri atau diri sendiri. Karena dari diri sendiri itulah atau dari pribadi kita yang unik itulah muncul ide-ide baru yang inovatif. P yang kedua adalah pendorong. Artinya adalah untuk mewujudkan bakat kreativitas pada siswa perlu dorongan dan dukungan dari lingkungan. Nah, seperti siswa diberi pujian, diberi penghargaan, intensif. Nah, dan terutama pendorong dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi ada dari pendorong dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, seperti itu tadi, bahwa perlu ada pujian, penghargaan, intensif, dan faktor pendorong dari dalam diri siswa itu sendiri. P yang ketiga adalah proses. Untuk mengembangkan kreativitas siswa perlu diberi kesempatan untuk bersibuk secara aktif. Ada yang tahu apa maksudnya? Untuk mengembangkan kreativitas siswa perlu diberi kesempatan untuk bersibuk secara aktif. Nah, contohnya kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, apalagi sekarang masih dalam beberapa bulan ke depan itu masih pembelajaran online. Jadi silahkan berkreativitas, bersibuk ria untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat adalah produk. Ya. P keempat adalah produk. Maksudnya adalah kondisi yang memungkinkan siswa menciptakan produk kreatif. Kondisi yang memungkinkan siswa untuk menciptakan produk kreatif. Oke. Jadi itu adalah strategi yang dilakukan oleh siswa di dalam mengembangkan kreativitas. Nah, yang terakhir adalah tugas utama siswa kreatif dalam berpikir. Bagaimana tugas utama, karena kita ini adalah pelajar yang baru memasuki masa orientasi atau masa ta'aruf siswa baru. Kemudian nanti beberapa bulan ke depan kita akan belajar online. Nah, apa tugas utama siswa kreatif dalam berpikir? Yang pertama adalah sanggup menerima segala uraian dari guru dan tugas yang harus dipecahkan. Sanggup menerima uraian dari guru dan tugas yang harus dipecahkan.
Jadi anak-anakku sekalian, ketika nanti dalam proses pembelajaran online, ketika ada yang diberikan oleh guru, tugas-tugas yang diberikan oleh guru, silahkan berkreasi untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas tersebut. Yang kedua adalah menyingkat pengalaman belajar. Nah, apa yang dimaksud menyingkat pengalaman belajar? Nah, dari penjelasan guru, kemudian dari beberapa bacaan yang Ananda atau anakku sekalian sudah baca, nah bisa membuat catatan kecil. Ya, itu namanya menyingkat pengalaman belajar. Silahkan membuat rangkuman. Yang ketiga adalah memberi analisis tentang pemecahan masalah. Jadi kalau ada PR tak, ada tugas tak, silahkan analisis atau silahkan Ananda berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Selanjutnya, memberi kritik yang sehat tentang pemecahan masalah. Nah, kalau tidak ditahu bagaimana memecahkan, bagaimana caranya? Mungkin bertanya pada orang yang lebih tahu. Seperti itu ya. Jadi itulah tadi materi tentang kreativitas. Ya, jadi untuk beberapa bulan ke depan anak-anakku sekalian akan belajar secara online. Nah, silahkan kalian bagaimana caranya berkreasi. Jadi guru juga bagaimana memanfaatkan media online. Guru juga akan berkreasi untuk membuat rangkuman-rangkuman materi, kemudian memberikan kepada siswa. Nah, jadi beberapa bulan ke depan nanti guru dan siswa akan melaksanakan atau melakukan kreativitas. Siswa akan berkreasi bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Guru juga akan melakukan kreativitas dengan membuat bahan ajar, kemudian menyampaikan kepada anak-anakku sekalian. Jadi mari kita sama-sama berkreasi, membuat kreativitas di dalam pembelajaran atau mengisi waktu kita masa pandemi COVID-19. Jadi semoga kita semua atau anak-anakku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.